Halo semua, selamat datang di channel ini. Topik yang kita akan bahas untuk kali ini adalah perwujudan benda. Sebelum kita mulai, amatilah sekitar kalian. Benda-benda apa saja yang kalian lihat? Apa sajakah wujudnya? Coba kalian perhatikan, ada benda yang wujudnya beda. Seperti benda yang berbentuk cair dan benda yang berbentuk gas. Kenapa? Benda bisa berbeda-beda wujud. Setiap benda tersusun oleh atom. Atom ini berikatan dengan satu sama lain. Kuat lemahnya ikatan atom ini menentukan wujud benda. Bagaimana caranya? Sebelumnya, tolong subscribe channel ini agar dapat membentuk channel ini untuk menjadi lebih baik. Benda biasanya dikelompokkan menjadi 3 wujud utama. Ketiga wujud itu adalah padat, cair, dan gas. Apa yang membedakan 3 wujud tersebut satu sama lain? Oke, mari kita simak. Wujud yang pertama yang kita akan bahas adalah benda padat. Benda padat memiliki ciri khas berupa partikel yang tersusun rapih. Akibatnya, bentuk dan volumenya cenderung tetap. Namun, dengan usaha tertentu, beberapa benda padat dapat diubah bentuknya. Hal ini juga bergantung dengan kepadatan dan kelembaman suatu benda. Benda padat adalah benda yang kita sering jumpai sehari-hari. Contohnya adalah batu, logam, plastik, dan sebagainya. Setelah benda padat, kita lanjut ke benda cair. Ciri khas benda ini adalah partikelnya yang renggang. Karena itu, bentuknya dapat berubah-ubah. Bentuknya cenderung mengikuti wadah yang ingin ditempatinya. Namun, volumenya tetap sama. Bagaimana caranya? Misal, kita ambil satu botol yang penuh, lalu kita ambil ember kosong yang lebih besar dari botol itu. Selanjutnya, tuangkan air botol itu ke ember. Dan setelah diamati, ember tidak terisi dengan penuh. Kenapa demikian? Karena volume air yang dituangkan tetap sama pada wadah sebelumnya. Wadah pertama yang dalam kasus ini adalah botol. Seperti kita ketahui, contoh paling umum dari benda cair adalah air. Contoh lain adalah minyak yang biasa kita gunakan untuk masak. Wujud benda terakhir yang kita akan bahas adalah gas. Gas adalah partikel yang tidak beraturan. Hal ini mengakibatkan gas tidak memiliki wujud atau volume tetap. Udara terdiri dari beberapa campuran gas. 78% nitrogen, 21% oksigen, dan sisanya gas-gas yang lain. Beberapa jenis benda dapat berubah. Misal, dari benda padat jadi benda cair. Hal ini dipacu dengan keluar masuknya kalor. Apa sajakah prosesnya? Sebelum itu, aku ingetin untuk like video ini. Prinsip utama dari perubahan wujud benda adalah Jika satu benda mendapatkan kalor, partikelnya akan merenggang. Namun, jika kalor meninggalkan benda tersebut, partikelnya akan merapat. oke. Langsung saja kita lihat contoh-contohnya. Proses pertama yang kita akan bahas adalah mencair. Mencair adalah perubahan benda dari padat menjadi cair. Contoh peristiwa mencair adalah es menjadi air.
cairan juga digunakan dalam bidang industri. Misalnya, peluburan logam agar bisa diolah menjadi bentuk yang diperlukan. Yang kedua, membeku. Kalor yang meninggalkan benda cair saat didinginkan mengubah benda cair tersebut menjadi padat. Dalam bidang kuliner, pembekuan digunakan untuk membuat berbagai makanan. Misalnya es krim, milkshake, dan sejenisnya. Proses ketiga, menguap. Menguap atau evaporasi adalah proses di mana benda cair mendapatkan kalor. Alhasil, benda cair itu menjadi gas. Biasa di PLT disediakanlah turbin. Turbin ini nantinya digerakkan oleh uap. Akibatnya, listrik pun dihasilkan. Selanjutnya, mengembun. Mengembun adalah di mana benda gas kehilangan kalornya. Alhasil, benda gas tersebut menjadi cair. Dalam bidang industri, terutama dalam pembuatan parfum, ada proses yang disebut dengan distilasi. Proses ini melibatkan pengembunan untuk mendapatkan zat yang ingin disaring. Ngomong-ngomong soal benda dan perubahan wujudnya, ada satu zat yang berperan vital dalam kehidupan bumi ini. Normalnya, benda ini berwujud cair, namun dapat berbentuk padat atau gas sesuai lingkungannya. siap kalian memperhatikan video ini dari awal, mungkin kalian tahu jawabannya. Tidak lain tiga dan bukan adalah air. Lalu, apa sajakah keistimewaan air? Sebelum kita menyelam lebih dalam, ingat ya, untuk like dan subscribe. 71% dari bumi ini terdiri dari air. Maka, air ini sangat penting bagi kehidupan. Banyak hewan memiliki ketergantungan hidup di air. Sementara tumbuhan memerlukan air untuk fotosintesis. Air memiliki kehidupan penting dalam kehidupan manusia. Ada yang dikonsumsi sebagai air minum, ada juga yang digunakan untuk bersih-bersih, bahkan air juga berguna untuk rekreasi. Sepertinya kalian semua sudah akrab dengan air. Namun, apa kalian akrab dengan sifat-sifatnya? Oke, mari kita telusuri. Karena hukum gravitasi bumi, air mengalir dari tempat yang tinggi lalu ke tempat yang rendah. Dan juga air memiliki sifat kapilaritas yang bisa diartikan air dapat menaiki celah-celah yang sempit. Air juga memiliki tegangan permukaan yang berarti daya tarik-menarik antar partikel air. Hal ini membuat beberapa benda tipis dapat mengambang di air. Air akan menempati ruang dan akan mengikuti bentuk wadah. Air juga dapat melarutkan beberapa zat. Dan terakhir, seperti benda-benda lainnya, air dapat berubah wujud. Perubahan wujud ini memiliki peran yang vital dalam lingkungan. Di alam, terjadilah peristiwa yang disebut dengan siklus air, yang terdiri dari beberapa proses perubahan wujud air. Siklus air ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam. Apa sajakah prosesnya? Sebelumnya, tolong share video ini agar channel ini dapat mengalir kemana-mana. Oke, langsung saja kita saksikan proses-proses siklus air. Pada umumnya, air berbentuk cair.
Air yang berbentuk cair ini mendominasi habitat-habitat yang ada di alam. Misalnya danau, sungai, dan laut. Namun, dengan bantuan panas matahari, air pun berubah wujud. Mendapatkan kalor, air pun berubah menjadi gas. Bentuk gas pada air ini kita sering sebut dengan uap air. Uap air ini nantinya akan terbawa ke udara. Di atas langit, temperatur cenderung dingin. Hal ini mengakibatkan air kehilangan kalor dan berubah wujud lagi dengan proses kondensasi. Air yang berkumpul di udara membentuk awan. Dari waktu ke waktu, awan-awan akan semakin besar. Setelah awan mengumpul dan semakin besar, kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Air-air yang mengumpul di awan pun jatuh ke bumi. Saat air-air ini jatuh ke bumi, terjadilah peristiwa alam. Siapkanlah payung, karena air yang turun ke bumi jatuh sebagai hujan. Pada saat hujan, air akan kembali ke sumber air. Namun, bagaimana dengan air yang jatuh ke tanah? Tanah yang alami akan meresap air ke dalam. Proses resapan air ini disebut dengan presipitasi. Air yang telah meresap di tanah akan digunakan oleh makhluk hidup autotrof seperti tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan air untuk fotosintesis. Dan hasil dari fotosintesis ini adalah oksigen, gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi ini. Sekian dari topik kali ini. Selalu ingat untuk like, subscribe, share, dan komentar yang positif. Sampai jumpa.